Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Imelda Putri dengan nomor NIM 22026044. Saya adalah mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan produk e-book bibliografi beranotasi buku dengan subjek manajemen kearsipan, di mana ini adalah tugas untuk memenuhi ujian akhir semester saya di semester 3, yaitu dengan mata kuliah literasi sumber dan layanan informasi dengan dosen pengampu Noftanelisa Esos Kemhum. Akan menjelaskan laporan saya tentang pembuatan produk e-book bibliografi beranotasi buku dengan subjek manajemen kearsipan, di mana di sini ada materi pembahasannya. Ada 3 pembahasan, yaitu pengertian e-book, pengertian bibliografi, dan proses pembuatan e-book bibliografi beranotasi. Yang pertama ada pengertian e-book. Apa sih e-book itu? Menurut Hartanti pada tahun 2013, e-book atau dikenal dengan buku digital merupakan suatu publikasi yang terdiri dari teks, gambar, dan suara yang dipublikasikan dalam bentuk digital. Itu dapat diakses melalui komputer, Android, ataupun alat elektronik lainnya. E-book atau electronic publication itu menjadi salah satu aplikasi untuk menciptakan e-book dan diakui sebagai format buku digital oleh International Digital Publishing Forum atau IDPF. E-book menjadi salah satu aplikasi untuk menciptakan elektronik buku yang dimana itu dikemas secara terdiri dari file multimedia, XML yang terkemas dalam sebuah file, nanti dipublikasikan. Penerapan media pembelajaran ini, yaitu e-book ini tuh banyak fungsinya, yaitu untuk membangkitkan atau menarik minat mahasiswa untuk membudayakan literasi atau membaca. Menurut Sutedjo Dharma Utomo, menjelaskan bahwa e-book itu adalah sebuah buku yang tidak memiliki kertas tapi dapat dicetak dan dapat diakses dengan mudah melalui PDA atau Personal Digital Assistant. Dan menurut Lassa HS, e-book adalah distribusi muatan isi buku dalam bentuk digital, di mana internet sebagai peran penting di dalam sistem layanan e-book tersebut dan dapat mempermudah akses kita dalam membaca atau belajar. Itu adalah salah satu cara untuk mempermudah kita untuk belajar dan akses membaca. Dan selanjutnya ada yang kedua, ada pengertian bibliografi. Bibliografi secara umum dapat diartikan sebagai aktivitas mendeskripsikan atau dibentuk dalam bentuk daftar atau sebuah daftar yang mencakup catatan resmi di mana terdapat sumber-sumber yang digunakan untuk sebuah suatu karya tulis, baik itu seperti buku, artikel, majalah. Tujuan bibliografi ini digunakan untuk memberikan informasi lengkap mengenai sumber-sumber yang digunakan oleh penulis. Bibliografi itu tuh mencangkup berbagai jenis sumber. Informasi yang biasanya disertakan dalam bibliografi itu seperti adanya penulis, judul, informasi penerbit, tahun terbit, dan halaman tertentu jika mengacu ke bagian-bagian tertentu. Penulisannya itu disusun berdasarkan aturan yang sesuai, yaitu ada APA, MLA, dan lainnya. APA itu adalah American Psychological Association, MLA adalah Modern Language Association. Secara garis besar itu memang biasanya
memiliki teknik-teknik yang atau aturan tertentu sesuai dengan ketentuan. Ketiga yaitu proses pembuatan e-book bibliografi beranotasi, di mana adapun cara-cara pembuatan produk e-book bibliografi itu ada beberapa. Yang pertama ada identifikasi tujuan dan sasaran pengguna, di mana kita tentukan tujuan utama dari pembuatan e-book ini, seperti itu untuk keperluan apa, keperluan belajar kah, atau akademis, profesional, kerja, atau pendidikan, atau secara umum. Dan identifikasi juga audiens, siapa yang akan baca, itu seperti mahasiswa kah, dosen, praktisi manajemen kearsipan, karena di sini saya memakai judul manajemen kearsipan, atau untuk peneliti atau penguji lainnya. Yang kedua ada pemilihan bahan pustaka. Ya, memang seperti kita mengidentifikasi tujuan tadi, kita harus memilih bahan pustaka tersebut tentang apa. Dan di sini saya mengambil manajemen kearsipan contohnya. Dan kita harus mencari bahan-bahan pustaka yang memang benar-benar bermanfaat, atau pembahasannya memang pembahasan di tujuan pemilihan bahan kita. Ya, di sini buku-buku atau koleksi-koleksi yang berkaitan dengan manajemen kearsipan atau pengelolaan arsip yang berkaitan dengan manajemen dan kearsipan. Selanjutnya ada anotasi dan evaluasi buku, dimana kita setelah kita kumpulkan buku-buku yang terkait dengan manajemen kearsipan, pokoknya kita pilih-pilih mana yang memang berhubungan dengan manajemen kearsipan dan memiliki informasi yang benar-benar signifikan, jelas, dan utamakan prioritaskan literatur yang paling terbaru. Selanjutnya ada penyusunan e-book. Jadi e-book itu kita menggunakan aplikasi dulu, baik kita mencetaknya secara Word atau menggunakan aplikasi, lalu kita jadikan PDF. Itu awal mula nantinya e-book, belum mempublikasinya menjadi e-book. Jadi kita berikan, kita susun strukturnya, atau kita bikin judul, pengarang, kita identifikasi apa isi-isi dari buku tersebut. Seperti tadi, bibliografi itu adalah sebuah kumpulan sebuah daftar yang berisi tentang informasi-informasi tentang buku tersebut. Kalau beranotasi, dia memiliki isi, mungkin buku ini menceritakan tentang apa, berisikan tentang apa. Lalu selanjutnya baru kita desain visual dan multimedia dengan menggunakan aplikasi. Kita desain, kita buat elemen-elemen ilustrasi, grafik, atau kita memperjelas isi buku kita tersebut, atau mengindahkannya dengan menggunakan teknologi multimedia. Selanjutnya bibliografi. Setelah itu kita buat bibliografinya kan. Setelah itu kan sebenarnya dari PDF tadi itu kita buat rujukannya. Lalu baru setelah itu kita uji coba, kita report, kita post, publish ke AnyFlip atau aplikasi ebook tersebut. Kita lihat itu cocok tidak, atau ada yang direvisi atau diubah tidak, atau memang harus ada yang diperbaiki lagi apa tidak. Karena pasti kita bisa menilai, oh ini kurang, ini harus diperbaiki, harus diubah lagi. Oleh sebab itu kita uji coba dulu, baru ada yang akan direvisi atau tidak. Setelah kita merasa itu sudah pas, baru kita publishkan, kita sebarkan ke ebook atau aplikasi, platform situs, atau ke e-learning atau repositori digital. Dan nantinya bisa ke situs-situs platform seperti e-learning juga bisa ebook itu dipublish. Baru nantinya setelah kita publish pasti ada
saran dan kritik atau evaluasi dan pembaruan, dan gunanya itu untuk membangun atau menciptakan e-book kita menjadi agar lebih bagus lagi dan berkualitas lagi. Selanjutnya, adapun pengemasan produk hasil produknya, saya jelaskan bagaimana cara pengemasan dari awal mula, pembuatan produknya, dan bagaimana cara pembuatan produk sampulnya. Di sini tuh ada beberapa cara, ada 5. Yang pertama ada pembuatan sampul produk, sampul bukunya, dimana sampul itu adalah sebuah identitas. Oh, ini buku tentang ini, dimana nanti itu adalah bagian sampul yang dimana cover itu sesuatu menjunjung keingintahuan orang tentang buku tersebut, dan digunakan yang berisi desain untuk bibliografi tentang manajemen kearsipan, contohnya seperti itu. Saya menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya ada kata pengantar, dimana cara pembuatan pengemasan produk itu step by stepnya itu seperti kita membuat laporan, cuman ini kita jadikan sebuah buku atau sebuah karya e-book, dimana di sini juga berisikan ada sampulnya, ada kata pengantar, ada daftar isi dan petunjuk penggunaan bibliografi. Petunjuk penggunaan bibliografi itu untuk mempermudah pemustaka memahami cara menggunakan bibliografi. Kalau daftar isi kan digunakan untuk mempermudah pembaca jika ia ingin mencari sesuatu atau ingin mencari halaman buku tentang, contoh saya ingin mencari buku manajemen kearsipan berbasis digital berada di halaman 11. Jadi lewat daftar isi saya menjadi tahu, oh di halaman 11 ada buku tentang manajemen kearsipan berbasis digital. Jadi mempermudah pembaca untuk mencari informasi yang diinginkan atau yang dibutuhkan, mempercepat langkah kita istilahnya. Isi produk itu ya tentang beberapa bibliografi itu yang sudah beranotasi, yang sudah lengkap. Nah, di situ berisikan ada pengarang, judul, ada penerbit, tahun terbit, anotasi buku, dimana anotasi itu berisikan buku ini tentang apa, terus informasi-informasi apa yang terdapat di buku tersebut itu berada di anotasi tadi. Itu gunanya bibliografi beranotasi. Jadi bibliografi beranotasi itu adalah sebuah daftar yang dimana ada penjelasan tentang atau uraian tentang koleksi tersebut. Kalau hanya bibliografi saja, itu cuma garis besar pengarang, tahun terbit, judul dan penerbitnya. Selanjutnya di e-book ini juga bibliografi ini juga terdapat indeks, di mana bibliografi ini bertujuan, gunanya indeks di bibliografi ini mempermudah pengguna dalam menelusuri informasi yang dibutuhkan. Indeks kan bisa indeks pengarang, jadi mengetahui di halaman segitu, di buku halaman segitu indeks pengarangnya siapa sih. Ada indeks, banyak macam-macam indeks pengarang, ada subjek. Indeks subjek itu lebih ke inti masalahnya. Jadi gunanya indeks itu mempermudah kita mencari istilah-istilah yang memang benar-benar istilah penting, misal seperti indeks pengarang. Jadi istilah yang penting ada dalam buku biasanya itu terdapat di bagian buku. Jadi e-book itu adalah sebuah buku yang memang berbasis digital aja bedanya, tapi memang wujudnya kita lihatnya melewati handphone. Jadi gunanya indeks itu bisa untuk mencari kata-kata yang sulit, istilah kata yang sulit juga bisa di indeks tersebut. Atau indeks subjek, indeks pengarang. Nah, jadi dari proses cara pengemasan, cara pembuatan bibliografi hingga pengemasan produk e-book itu sebenarnya
kalau kita bisa memahami proses cara pembuatannya itu gampang, cuman memang agak memakan waktu dulu. Kalau bibliografi beranotasi kita harus mencari seperti apa tadi istilahnya, mencari identifikasi buku dulu, mau judul apa, mau tentang apa, harus kita baca pengarangnya siapa, harus kita belum cari informasi terlebih dahulu, lalu baru kita buat daftar isinya, kata pengantar, pokoknya seperti membuat buku pada umumnya. Tetapi memang kalau buku ada hasil wujud, kalau ini cuma soft, menggunakan handphone, laptop, hanya berbasis digital atau elektronik. Itulah gampangnya pembuatan e-book ini, menggunakan e-book untuk mempermudah kita mencari informasi. Sekian presentasi saya tentang cara pembuatan produk e-book bibliografi beranotasi buku dengan subjek manajemen kearsipan di perpustakaan FBS UNP. Lebih kurangnya saya mohon maaf, apabila ada kesalahan saya juga mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu atas materi